wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, bersama kami kembali, saya Anggita Zahra Pulungan. Dan saya Haikal Cesar Saintia. Kami akan membantu jalannya acara pada hari ini. Selamat datang di Jakarta Fashion Week Center Stage 2025. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung setia Pondok Indah Mall 3 yang sudah hadir di acara Center Stage pada hari ini. Kami pun menghimbau untuk kepada seluruh hadirin yang datang untuk bisa mengisi bangku yang kosong dan bisa berkumpul merapat di Center Stage karena sebentar lagi kita akan memulai sesi talk show terakhir kita pada hari ini dengan topik yang tidak kalah menarik. Betul sekali, dan tidak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada FLUI selaku penyelenggara dari rangkaian acara talk show Center Stage di Jakarta Fashion Week 2025. Nah, berhubung sesi kali ini adalah sesi talk show terakhir nih Kal, kira-kira kita akan bahas apa sih? Nah, dari kemarin nih kita udah ngebahas banyak banget topik-topik menarik di industri fashion. Kita udah membahas dari fashion entrepreneurship, lalu styling juga, trend juga, social media integration, modest wear yang tentunya lagi booming banget ya di Indonesia. Nah, kali ini di topik terakhir ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan tentunya sedang ramai digaungkan oleh masyarakat Indonesia baik di social media maupun di kehidupan sehari-hari ya. Betul, jadi untuk pada sesi talk show pada hari ini kita akan membahas mengenai sustainability atau keberlanjutan, yang mana merupakan isu yang sebetulnya banyak di overlook ya kalian. Padahal kita tuh sebetulnya ketika mengenakan busana-busana kita sendiri, kita harus memikirkan prosesnya bagaimana sih sehingga sampai busana itu terbuat gitu. Bagaimana dengan kainnya, mungkin bahannya atau proses pembuatannya atau bahkan limbah setelah proses itu tuh apakah dikelola berdasarkan dengan sustainable fashion. Bener banget, dan kalau ngomongin sustainability tentunya kita tidak jauh juga membahas tentang kolaborasi, karena dengan adanya kolaborasi dapat menciptakan impact yang lebih besar tentunya. Betul, dengan berkolaborasi kita dapat mencapai sustainable fashion. Nah, kalau gitu langsung saja kita tanpa berlama-lama lagi udah gak sabar ingin menantikan talk show terkait sustainability dan collaboration ini. Maka marilah kita bahas bersama-sama kolaborasi dan keberlanjutan dalam industri mode Indonesia bersama Studio Sejauh menghadirkan Citra Subiakto dari Sejauh Mata Memandang. Dan juga Kak Aldi Indrajaya selaku Managing Editor dari Dewi Magazine. Dan juga kami akan menghadirkan moderator pada acara hari ini yang kalau teman-teman sering melihat konten-konten di majalah Dewi, beliau merupakan contributor editor di Dewi Magazine. Kepada Kak Akib Aryo, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat menyaksikan Studio Sejauh, kolaborasi dan keberlanjutan dalam industri mode Indonesia. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Akib. Saya dari majalah Dewi, dan pada sore hari ini senang sekali saya dapat berkesempatan untuk memoderasi talk show dengan dua tokoh mentor juga yang sudah lama sering banget ngobrol, cuma baru kesempatan kali ini diskusi lebih dalam dan juga di forum yang lebih luas juga. Mungkin di sini aku langsung mengundang aja karena biar kita bisa langsung ngobrol bareng-bareng kepada Mbak Citra Subiakto, Creative Director Sejauh Mata Memandang. Monggo Mbak Citra. Selanjutnya kepada Kak Indrajaya Aldi selaku Managing Editor dan juga Program Director Jakarta Fashion Week. Sugeng santan Mbak Citra, Kak Aldi. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih senang sekali bisa ada di sini. Sore. Ya kan? Udah Aldi udah. Oke. Jadi sesuai tajuk
pada at center stage sore hari ini kita akan membahas mengenai keberlanjutan di industri mode Indonesia, bagaimana kolaborasi juga mendukung sirkularitas dan juga studi kasus yang dibawa oleh Mbak Citra dari Studio Sejauh. Nah, mungkin pengantar singkat terkait untuk teman-teman, Studio Sejauh ini apa sih? Studio Sejauh ini adalah inisiatif terbaru dari Sejauh Mata Memandang, di mana Sejauh Mata Memandang mengundang seluruh pegiat mode yang ingin bersama-sama terlibat dalam proses industri seperti itu ya, untuk melibatkan aspek-aspek sustainability atau keberlanjutan di dalam proses produksinya, dibantu oleh Sejauh Mata Memandang. Benar, Mbak Citra? Oke. Nah, mungkin pertanyaan aku untuk pertanyaan pertamanya adalah karena Sejauh Mata Memandang kan memang sudah melibatkan sustainability dari hulu sampai hilir ya, bisa nggak diceritakan sekilas apa aja sih yang bagaimana proses yang dilakukan Sejauh Mata Memandang dari proses produksi dari hulu ke hilir? Halo, terima kasih. Kita jauh banget ya. Kayak pengen lebih deket. Jadi sebenarnya kan dalam membuat sebuah pakaian itu kan tidak dibuat sendiri ya, tidak self made gitu. Dalam membuat sebuah karya itu kan ada sebuah sistem supply yang panjang dari pemanen kapas, pemanen serat rami, nanas gitu, sampai ke pemintal benang, ke penenun, kemudian pewarna, batik dan sebagainya gitu. Jadi itu ada sebuah rantai sistem supply yang panjang gitu. Dan setiap orang yang ada di sistem supply ini kan sangat penting gitu, karena kalau nggak ada mereka nggak ada kita, dan nggak ada semua pakaian yang ada di dunia ini. Jadi gimana caranya kita bisa berkomunikasi, belajar banyak dari mereka semua ini supaya kita produksinya juga lebih baik, lebih bertanggung jawab gitu. Mungkin kalau saya boleh bilang, kita nggak menyebut label kita adalah sustainable, karena sebenarnya semua produk yang dibikin di dunia ini itu pasti ada dampaknya gitu. Jadi kita menyebutnya lebih kayak responsible fashion, atau lebih bertanggung jawab gitu. Kira-kira begitu sih. I see. Itu berkaitan tadi, sebenarnya ada satu poin yang menurut aku juga menarik. Not necessarily sustainable, but more of a responsible brand. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Mbak Citra dan juga Sejauh Mata Memandang mendefinisikan responsibilitas itu, tanggung jawab ini, dan menjadi pembeda proses antara yang dilakukan Sejauh Mata Memandang dengan let's say praktik industrian. Oke, baiklah. Gimana? Kak Ali boleh? Jadi sebenarnya gini, bumi ini kan sudah darurat iklim ya. Bumi ini udah semakin hari semakin panas. Aku tuh setiap hari semakin keringetan dan kepanasan gitu. Jadi artinya apapun setiap individu yang kita lakukan setiap hari itu pasti ada dampaknya gitu. Nah, jadi dalam berkarya kita berusaha untuk belajar namanya sirkular gitu. Biasanya perusahaan itu, produk itu dibikinnya secara linear, jadi garis lurus. Jadi desain, produksi, pakai, buang. Tapi kita tuh harus memikirkan secara sirkular, bahwa pada saat kita mulai desain, kita udah pikirin nanti dia kalau udah nggak dipakai, dia akan jadi apa? Akan jadi sampah abadi kan kalau terbuat dari polyester, atau bisa diputar-putar lagi, daur ulang, dan seterusnya gitu. Jadi dari awal tuh udah berusaha gitu, dan ini tuh nggak bisa dijalankan sendiri. Kita ngobrol dengan semuanya yang ada dari hulu sampai ke hilir itu. Kita belajar apa yang mereka butuhkan. Contohnya misalnya kita kan bekerja sama juga dengan Sekar Kaum di Tuban. Mereka itu kan bekerja sama dengan petani kapas, pemintal gitu. Nah, kita nanya apa yang bisa kita lakukan supaya mereka kerjanya lebih efisien. Oh, mereka memerlukan mesin
sederhana untuk memisahkan benih dengan kapasnya gitu. Karena kalau mereka punya mesin itu, otomatis kerjanya jadi lebih efisien. Otomatis kita yang dihilir juga akan menerima bendanya juga lebih baik kan, dan secara produksi itu juga lebih baik gitu. Jadi ada banyak hal yang harus kita bicarakan, yang harus kita bantu sama-sama. Ini sebenarnya kayak gimana caranya melakukan rangkaian gotong royong untuk membuat sebuah karya yang lebih baik gitu. Terima kasih Mbak Citra. Mungkin Feeling. kali mau Aku lagi mau bertanya ke Mbak Citra sih. Oke, boleh. Tanya Monggo. Ya, kalau buat Mbak Citra, tantangannya dalam menggerakkan wadah yang lebih bertanggung jawab itu apa aja sih? Apakah susah? Apa karena kita tahu sekarang semakin banyak brand berjamburan dan itu fast fashion kan, dan semakin murah juga. Dan kalau brand yang bertanggung jawab atau berkelanjutan itu usually lebih mahal harganya. Itu tantangannya apa aja sih Pak sebenarnya kalau untuk mempercepat dari hulu ke hilir itu? Tantangannya sebenarnya akses ya, akses untuk desainer atau brand untuk tahu kalau mau bikin warna ini tuh kemana, atau mau pakai serat kain yang ini terus kemana gitu. Makanya kita bikin studio sejauh, karena kita pengen berbagi hasil research kita selama perjalanan 10 tahun ini, supaya brand-brand lain atau desainer lain juga bisa ngambil informasi itu gitu. Karena kalau mesti melalui apa yang saya lakuin selama 10 tahun kan kelamaan ya gitu. Jadi kita berbagi research dan informasi siapa aja yang bisa dihubungin atau kerjasama dengan mereka langsung gitu. Jadi nggak ada alasan aku nggak tahu bikin produk yang lebih bertanggung jawab di mana, karena sebenarnya kita udah kasih tahu dan kita bisa bantuin mereka. Misalnya mereka kita perlunya warna contohnya indigo, bisa ke Shibiru di Temanggung, bisa datang ke mereka dengan ketemu Pak Fatah gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita bantuin. Iya, tantangannya akses, kemudian juga teknologi ya, inovasi. Karena kan kita bukan negara teknologi gitu. Jadi tapi justru karena susah, kita justru sama-sama dengan para mitra kita yang di hulu, kita kayak lebih berpikir secara kreatif untuk dapat solusi misalnya gitu. Ya, mungkin selanjutnya adalah pertanyaan aku. Kita sebenarnya udah pernah ngobrolin ini, tapi aku pengen teman-teman yang ada di sini dengar juga. Dengan membuka pintu studio sejauh ini, apa tanpa membuka pun sebenarnya udah banyak sejauh mata memandang lainnya seperti kita tahu. Apakah dengan membuka pintu ini Mbak Citra nggak ada ketakutan akan bakalan makin KW-nya bakalan makin mirip nih? KW-nya ya. Sebenarnya kalau banyak KW-nya itu kita ngeliat awalnya mungkin kayak gemes ya, tapi kalau sekarang kayak itu adalah tanda bahwa kita berhasil gitu, karena banyak yang ngikutin artinya kan berhasil ya. Kita nggak buka ini justru ingin kasih tahu, oke, kalian mau ikutin kita, ayo kalau gitu ngikutin ya, bukan cuma motifnya aja, tapi cara produksinya juga gitu. Jadi jangan ikutin tapi pakai polyester gitu, kan sayang ya, karena itu plastik gitu. Jadi ayo produksinya juga bertanggung jawab lah gitu. Mengkopilah dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Jadi kalau mau kopi sejauh mata memandang, jangan cuma printnya doang, motifnya aja, tapi sekarang proses keberlanjutannya harus di copy sekalian ya Mbak. Oke, nah berkaitan dengan hal ini nih, sekarang kan justru kita tadi seperti udah diangkat kali juga, studio sejauh ini kan semacam dari sejauh membuka pintu ke dapur sejauh mata memandang sendiri. Cuma kan memang ini mungkin beberapa teman-teman masih belum paham prosesnya seperti apa. Boleh nggak Mbak Citra di-share mekanisme kolaborasinya itu seperti apa? Karena kan sebenarnya kayak ada mitra-mitra lain di bawah platform ini juga, kayak tadi sempat disebut juga Sekar Kamu. Nah itu misalkan ada teman-teman yang ingin touch point dengan studio sejauh, sebenarnya mekanisme seperti apa?
Jadi sebenarnya nomor satu studio sejauh itu kan dibikin supaya ada transparansi. Jadi semuanya bisa tahu kita beli warnanya di mana, bikin tenurnya di mana, gitu. Supaya semuanya juga bisa membuat gitu, karya yang bertanggung jawab. Mekanismenya macam-macam. Jadi kalau ingin apa ya menjadi mitra kita kayak sekarang kan mitra kita banyak ya, ada Sekarang di Tuban, ada Craft Denim di Pekalongan gitu. Nah biasanya kita ketemu, kita ngobrol, mereka bisa bikin apa gitu. Kayak kemarin kita ketemu juga di Tuban, aku lupa sekarang namanya apa. Mereka bilang kita bisa bikin ini, motifnya seperti ini, dibedakan sedikit gitu. Nah kita jadi ngobrol sama-sama ngelakuin research gitu. Jadi nanti kalau emang udah cocok, kita juga akan memesan kepada mereka juga gitu. Nah kalau misalnya untuk brand atau desainer, mereka bisa datang langsung juga atau bisa hubungin langsung karena di website kita kan ada ya studio sejauh mitra kita tuh siapa aja. Tapi kalau mau dibantu sama kita juga bisa gitu. Misalnya contohnya kemarin kan kita dengan kolaborasi dengan biasa, jadi kain-kainnya itu semua kita yang membuat kerjasama dengan mitra-mitra kita, kemudian mereka yang mengolahnya menjadi sebuah karya pakaian gitu. Harus cocok aura dan energinya gitu ya, bisa energi gitu. Aku mau tanya sedikit, kalau untuk kapasitas produksinya sendiri itu skalanya gimana Mbak? Apakah udah cukup besar untuk menerima pesanan-pesanan dari desainer lain atau memang sangat apa ya, intinya sistemnya adalah lebih slow production? Kemarin kan kita bikin studio sejauh, kita bikinnya mulainya dengan kecil dulu, bentuk ya studionya Ali udah kesana. Iya, aku udah kesana. Nah dengan sejak kita buka itu banyak sekali yang menanyakan ingin bekerja sama, ingin tertarik dengan kainnya gitu. Jadi sekarang kita lagi pelan-pelan untuk memperluas lagi sih, kita lagi ngobrol dengan mitra-mitra kita ini gimana ya caranya. Jadi salah satunya sih dengan bikin plan yang baik. Jadi kita bikin plan mundurnya tuh udah mundur 6 bulan, mundur 1 tahun gitu. Jadi pasti bisa gitu, cuma memang perlu perencanaan yang baik aja sih. Sebenarnya ada satu poin juga yang udah jalan kali dan menurut aku juga menarik. Sebenarnya kan kemudian let's say ada perbedaan proses kan dari studio sejauh dan juga dengan praktik yang ada di industri. Misalnya tadi sama di sini proses di studio jauh mungkin lebih lamban, slow fashion karena ya. Sedangkan di yang praktik yang ada di industri memang terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Nah kriteria, apakah ada kriteria dari studio sejauh ketika memilih kolaborator atau menerima kolaborator? Kriteria memilih kolaborator sebenarnya terbuka dengan siapapun yang mau mengambil langkah yang lebih baik untuk bumi gitu. Jadi misalnya dia brand fast fashion, tapi dia ingin 10% aja atau 20% aja dia mulai memikirkan ke arah yang itu bagus sekali daripada sama sekali enggak gitu. Jadi kalau saya lebih kayak gitu sih, meskipun dia bergeraknya hanya sedikit, tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan sama sekali. Mungkin follow up questions juga ya Mbak. Karena sebenarnya kan ini justru harapannya adalah rekan-rekan brand dan juga desainer bisa sama-sama belajar untuk lebih lamban dalam prosesnya seperti itu. Kalau dari pengalaman kolaborasi sebelumnya atau kolaborasi yang sudah berjalan, biasanya kendala atau tantangan yang dihadapi kolaborator ketika berusaha melambankan proses mereka itu apa aja? Jadi ketika mereka, misalkan aku mungkin, let's say I'm a fast fashion brand, tapi aku tertarik untuk belajar lebih slow dengan studio sejauh. Pasti kan ada hal-hal yang perlu aku kompromikan dari praktikku seperti itu. Pastinya kita akan berdiskusi dan
bisa mereka bantuin mitra-mitra kita yang di daerah ini. Contohnya misalnya kalau di Lombok mereka tuh ada namanya Bidadariku. Mereka menanam kapasnya sendiri, kemudian memintal dan membuat benang. Gimana caranya mereka supaya benangnya lebih bagus, supaya kainnya lebih lembut. Nah mungkin nanti dengan mitra kita yang fast fashion, kita akan bilang, kamu beliin mereka dong mesin sederhana untuk membuat benangnya supaya lebih halus. Seperti itu sih. Dan sebenarnya mesin-mesin ini harganya juga nggak yang menjulang ya, tapi perlu gitu. Jadi kayak harus ada syaratnya sih. Oke kamu tapi dan mereka bisa bantuin langsung kan. Kamu harus support ini atau bisa juga misalnya, oh kamu harus nanam. Kita ada program menanam pohon dengan Yayasan HK di Sumatera di Aceh di Leuser. Kalau mau kerja sama kita coba nanam pohon juga ya nanti hasil penjualan pakaiannya gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh brand-brand ini sih untuk peduli ya. Jadi di satu sisi dari Studio Sejauh bisa providing seluruh sistemnya dari awal sampai akhir, tetapi juga butuh komitmen dari kolaborator untuk enabling semua proses yang lebih lama dulu. Oke. Kira-kira itu untuk sesi pertama. Overview secara general Studio Sejauh dan juga proses yang dilakukan sejauh Mata Memandang untuk mendukung gotong royong tadi di dalam industri mode. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk rekan-rekan dan teman-teman audiens semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Mbak Citra dan juga Kak Aldi berkaitan dengan Studio Sejauh dan juga keberlanjutan dalam fashion. Monggo, mungkin bisa dibantu juga dari teman-teman at center stage. Apabila ada yang ingin bertanya? Selamat siang. Saya kebetulan baru banget ya ke Studio Sejauh dan sebagai pelaku belakang layar industri fashion yang banyak menunjukkan produksi juga, itu sangat jujur awalnya kaget banget ya sesuatu yang Studio Sejauh karena sebenarnya kan kalau misalnya di kita tuh secara mungkin kata orang secara tradisional itu biasanya kan sangat-sangat menjaga kerahasiaan dapur kita ya. Dan sementara di Studio Sejauh itu bisa dibilang Sejauh Mata Memandang membuka dapurnya dia seperti dapurnya untuk semuanya. Jadinya pertanyaan besar saya sih, kok bisa ya ada brand yang seperti ini? Tapi ya karena sudah cinta cukup lama, it makes sense. Jadi kenapa dilakukan itu? Cuman, I think actually it's really good maksudnya untuk orang yang, maksudnya untuk audience di sini, boleh nggak sih di-share dan diceritakan pengalamannya? What is that turning point that making you realize I should not gatekeep this, I should share it? Karena itu kan it's a change of mindset. Dan apa sih, what was the triggering moment untuk kamu tiba-tiba mendapatkan mindset itu and actually do it in so ways? Triggernya Mbak Citra memutuskan buka rahasianya Sejauh Mata Memandang. Triggernya sih sebenarnya mengetahui bahwa bumi yang kita tinggalin ini itu udah semakin krisis dan rusak atas perilaku kita sendiri gitu. Jadi kita semua kan ikut ambil bagian tanpa sadar ya kadang-kadang gitu. Itu nomor satu. Dan sebenarnya bisa kok kita bikin produk, kita berkarya, gak harus terlalu merusak gitu. Bisa ada pilihannya. Pilihannya hanya mau berubah atau enggak gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, di sepanjang perjalanan 10 tahun ini, kita ketemu banyak sekali orang-orang hebat, seluruh mitra-mitra itu, dari petani, penenun, pemintal, pembuat warna gitu. Kita ketemu mereka semua dan mereka adalah orang-orang yang membuka mata gitu, bahwa ini semua tuh gak bisa dikerjain tanpa sebuah rangkaian gotong royong tadi itu gitu.
dan rangkaian gotong royong ini tidak akan terjadi kalau kita tidak menggandeng lebih banyak lagi individu atau perusahaan gitu. Karena untuk mencapai tujuan yang baik, lebih banyak lagi produk-produk yang lebih bertanggung jawab, itu kan nggak bisa sendiri ya. Itu harus dilakukan dengan lebih banyak lagi dari pemain besar, dari pemerintahan, dari desainer, dari semuanya gitu, supaya kalau mau industri di hilirnya sehat, karyanya bagus, itu di hulunya harus baik dulu gitu. Hulunya harus disupport 100% gitu. Kalau mereka hanya support 100%, udah hidupnya baik, pendapatannya baik, otomatis kita yang di hilir juga mendapatkan produk yang lebih bagus dan customer juga pasti juga lebih senang gitu. Kira-kira gitu sih. Mungkin kalau aku boleh tambahkan, kita Jakarta Fashion Week dan Dewi dan semoga juga media lainnya adalah katalis atau yang menengahi untuk tokoh-tokoh seperti Citra dan semoga juga banyak tokoh-tokoh model lainnya yang memang mempunyai inisiatif keberlanjutan, bahwa keberlanjutan ini bukan dijalankan oleh diri sendiri, tetapi keberlanjutan ini adalah sebuah proses snowballing atau sebuah proses yang akan bergulir terus, dan kalau jalan sendiri ya efeknya akan lama, sementara kita juga dikejar oleh waktu, dan waktu dalam arti global warming, dalam arti planet yang semakin gelisah, dan kita pun sebagai komunitas fashion tentunya perlu berbuat sesuatu. Dan terima kasih kepada Citra, terima kasih juga kepada banyak tokoh-tokoh fashion lainnya yang ingin berkolaborasi. Terima kasih. Mungkin kita juga beri tepuk tangan untuk Mbak Citra dan juga Ibu Swijaya mewakili Jakarta Fashion Week juga. Selanjutnya mungkin ada teman-teman juga yang ingin bertanya, ngobrol. Oh ya, monggo. Selamat sore Mbak Citra, Mas. Perkenalkan saya Ain. Sebenarnya saya tuh mahasiswa produksi media. Jadi sebenarnya saya juga tidak terlalu aware ya, tidak terlalu terpapar sama industri fashion sebetulnya. Cuma di semester lalu itu saya belajar social leadership, dan kebetulan waktu itu sama dosen saya bahas itu, jadi brand-brand social leadership yang selain mereka itu berbisnis gitu, dan kebanyakan dari industri fashion gitu, tapi mereka juga menggaungkan sustainability gitu, mereka juga ikut building community-nya ya kan. Nah itu kan juga yang dilakukan sama sejauh mata memandang. Nah tapi yang mau aku tanyakan, sebenarnya kan banyak ya faktor yang untuk membuat sustainable dan responsible bisnis ini itu bisa berjalan terus. Itu kan ada regulasi, ada juga dari pemerintahan. Tapi kalau misalkan dari sisi media gitu, dari sisi orang awam yang mereka itu maksudnya mereka bahkan nggak merasakan itu dampaknya dari keburukan yang terjadi, yang dihasilkan gitu. Mungkin kalau misalkan Mbak Citra atau orang-orang di sini yang memang sudah aware, ya kita peduli karena kita tahu krusialnya di mana gitu. Tapi orang-orang awam yang ini gitu, yang konsumennya, mereka tuh yang ngapain, orang gue juga nggak merasakan kok dampak buruknya gitu. Kira-kira gimana sih, adakah angle yang bisa diambil gitu untuk mengkomunikasikan hal ini, krusialnya hal ini tuh kepada mereka gitu, kira-kira? Mungkin dari Mbak Citra atau dari Mas juga, dari media dan juga penggiat bisnisnya gitu. Terima kasih. Bagaimana media bisa berperan untuk mendukung keberlanjutan seperti itu ya, kontekstualnya ya. Mungkin kalau dari aku, peran kita sebagai media, terutama kita di media fashion, adalah kita menyebarkan berita atau memaparkan berita yang sifatnya lebih bertanggung jawab akan alam juga. Jadi
sebenarnya banyak banget fakta-fakta kalau penggunaan polyester itu sebenarnya juga tidak baik untuk kesehatan kita, atau gimana penggunaan rayon atau apa itu bisa merusak hutan. Itu sebenarnya peran kita sebagai media adalah menyebarkan berita atau memberikan pengetahuan kepada halayak banyak tentang fakta-fakta tersebut gitu. Jadi mungkin kalau dari aku itu sih. Sebenarnya media berperan sangat besar ya, karena kan media itu punya tinta emas yang bisa menuliskan dan berbagi cerita apapun yang terjadi gitu. Dan kalau dari kita, sebenarnya kita selalu menggunakan platform kita, social media itu untuk menyampaikan isu-isu ini gitu. Dan sebenarnya isu ini kan sesuatu yang negatif ya, tapi kita selalu membuatnya dengan narasi yang positif. Jadi contohnya kita tuh pasti sering bikin pameran setiap tahun. Yang terakhir tuh kita bikin pameran bumi rumah masa depan kita. Gitu. Jadi di situ kita bikinnya menarik. Ada video-video program kita menanam pohon di Leuser di Aceh gitu. Jadi kalau kita membuat narasinya positif, orang mau datang mau foto-foto, udah pasti sedikit dia pasti akan nangkep, oh ternyata tuh informasinya tuh seperti ini ya, apa yang terjadi gitu. Jadi kita harus membuat seperti narasi yang positif. Kalau nggak orang udah apa ya, udah malas gitu, kayak diceramain gitu, guru gitu. Tapi kalau kita bikin narasinya positif, itu juga orang jadi lebih tertarik, ini apa sih gitu. Bisa dalam bentuk fashion show, bisa dalam bentuk foto fashion spread gitu. Jadi ada banyak sekali cara gitu. Dan masyarakat itu sebenarnya memang bukan salahnya masyarakat, karena itu sebenarnya balik lagi harus ada regulasi gitu. Untungnya sekarang di Eropa udah mulai ada regulasi-regulasi ini, dan semua brand luxury itu harus kalau nggak salah 30% tuh mereka harus pelan-pelan berubah gitu, nggak boleh bakar produk, mesti produknya jelas, bikinnya di mana, pabriknya di mana, itu udah mulai tahun ini, dan sangat keras gitu mereka. Jadi kalau di luar negeri udah bikin, kita kan senang melihat luar negeri ya, mudah-mudahan di sini juga ikut trennya nih sekarang seperti itu. Dan sebenarnya kalau anak muda bilang Gen Z, mereka tuh sebenarnya lebih aware juga gitu dibanding yang saya udah tua gitu. Kalau udah tua kan, kenapa sih mesti repot-repot sekarang beli baju aja harus mikir gitu kan gitu. Jadi sebenarnya muda-muda justru lebih terbuka akan ini, tapi memang nggak banyak pilihan karena yang terjangkau rata-rata masih fast fashion, masih polyester. Dan polyester itu kan bukan yang kita pakai besok kita mati gitu. Polyester itu kan dipakai, polyester itu dibuat dengan toksik racun kimia yang sangat besar. Bikin polyester itu tuh sama dengan bikin kantong plastik gitu. Jadi menggunakan kimia yang beracun yang bisa masuk ke tubuh kita lewat pori-pori kita dan akan menyebabkan penyakit kanker, banyak deh gitu. Aku sekarang lupa nih, penurunan imunitas tubuh gitu. Kemudian pria juga jadi impoten gitu, banyak sekali. Tapi itu kan sakitnya nggak langsung besok gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini biarin aja, dia kan sakitnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kita nggak bisa disu gitu. Dan secara produksi tentu lebih murah, lebih cepat gitu. Kalau bikin yang bertanggung jawab itu lebih panjang. Kenapa? Karena kita mikirin dari petaninya. Kenapa sih kita repot-repot pengen menyediakan mesin untuk memisahkan benih dengan kapas yang dituban ini dengan sekar kaung? Kita lagi mensupport mereka karena biasanya untuk memanen memisahkan benih dari kapas itu diperlukan seminggu. Sementara seminggu itu cuma hasilnya 1 kilo. 1 kilo kapas itu, 1 kilo kapas itu gede banget ya. 1 kilo kapas itu dihargain oleh harga dunia kapas hanya 11.000. Bayangin nggak kerja seminggu 1 kilo cuma dapat 11.000. Nah kita mau bantuin gimana caranya supaya mereka dalam 1 hari bisa dapat 1 kilo. Kita support dengan mesin pemisah benih kapas ini. Jadi
kalau mereka pendapatan yang lebih baik itu kan lebih manusiawi juga ya gitu. Jadi ada banyak hal yang saya juga dulu nggak tahu, saya beli baju beli aja gitu, tapi ternyata sesuatu yang murah itu ada harga yang sangat mahal yang kita bayar juga itu jadi sakit dan sebagainya. Semoga menjawab. Monggo untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Baik, oh ya. Selamat sore, Citra, selamat moderator. Perkenalkan, saya Arina dari Pekalongan. Saya jauh-jauh ke sini untuk ketemu sama Citra. Selamat datang. Iya. Dari Pekalongan. Terima kasih. Saya sendiri sangat antusias dengan adanya studio sejauh yang dilakukan di Pekalongan. Karena kemarin saya mengikuti sejauh itu udah dari 2017 kurang lebih. Terus saya menjadi teman sejauh juga. Terus dengan adanya studio sejauh Pekalongan ini saya benar-benar sangat antusias sekali. Gitu. Saya sangat bersyukur sebagai anak muda itu kayak disuguhkan dengan wadah yang saya bisa belajar dan bertemu di situ gitu harapannya. Nah pertanyaan saya kan sebagai anak muda yang juga bekerja di industri fashion dan ingin juga membangun brand yang ramah lingkungan gitu, yang selaras dengan studio sejauh gitu. Pertanyaan saya sih ini mungkin untuk ke jangka panjang ya gitu. Bagaimana caranya menurut Kak Citra gitu untuk mengembangkan komunitas anak muda ini biar selaras dan bisa bertumbuh bareng gitu di kota kecil yang saya tinggali ini. Gitu sih kurang lebihnya. Saya terima kasih. Ya, pengembangan komunitas. Aduh senang sekali, selamat datang di Pondok Indah. Jakarta Fashion Week. Selamat datang di Jakarta Fashion Week. Mengembangkan komunitas ya, sebenarnya tadi sih dengan makanya kita bikin studio sejauh itu. Jadi sebenarnya kita kepingin, aku juga pengen kenalan dengan banyak orang lagi. Aku juga masih terbatas sekali nih kenalnya gitu kan. Dan sejak kita bikin banyak sekali yang menghubungi dari macam-macam daerah, dari Pekalongan, dari bahwa oh kita bikin upcycle ada di Kalimantan gitu, terus itu ada juga di Surabaya gitu. Jadi pelan-pelan kita menjajaki gitu untuk membuat sebuah komunitas sih sebenarnya memang kalau aku ya sering datang ke acara-acara seperti ini karena kita bisa ketemu dengan orang-orang dan bisa terbuka lagi gitu. Kemudian datang ke pameran-pameran juga gitu. Saya senang sekali datang ke pameran-pameran yang banyak kain Indonesia atau industri kreatif gitu dan di situ bisa kenalan seperti itu sih. Terus saya juga orangnya tuh suka kalau nggak lihat langsung kurang ini, jadi saya selalu datang lah, misalnya datang ke Pekalongan atau ke Temanggung untuk ketemu Shibiru, Pak Fatah, dia kan pengusaha Indigo gitu. Jadi kalau ada yang bilang pasti saya dengan senang hati untuk datang sih. Mengembangkannya gimana ya dia? Mau bantuin jawab dong? Bukan anak muda seorang, jadi aku kurang tahu. Ya mungkin sebenarnya dengan inisiasi adanya studio sejauh, yang pakai sejauh pun banyak sebenarnya anak muda kan. Nah dengan itu kan anak muda akan lebih aware dengan apa yang sebenarnya mereka konsumsi, mereka produksi, bukan produksi, mereka yang mereka beli gitu. Iya. Oh kalau aku juga, aku tuh biasanya kenalan sesimpel aku direct message orangnya di social media, di Instagram. Kamu kok tasnya bagus banget, aku boleh gak sih kita ngobrol, aku pengen bikin, bisa nggak gitu. Jadi nanti kan dari situ kalau emang energinya pas, waktunya tepat, emang jodoh bisa gitu. Tapi kalau belum jodoh mungkin nanti tahun depan atau apa gitu. Jadi sesimpel sekarang sosial media kan memudahkan ya gitu. Aku rasanya kayak punya banyak banget teman gitu, padahal benerannya temen aku mungkin cuma 10 gitu. Tapi di sosial media aku bisa kenal banyak orang gitu dan bisa kenalan langsung juga sih. Jadi kamu jangan malu untuk halo aku pengen belajar ini dong gitu. Kadang-kadang mereka emang gak baca karena ketumpuk gitu ya. Jadi atau kamu komentarnya di
post-nya mungkin supaya orangnya bisa sadar gitu. Mungkin Terima mumpung kasih. lagi di JFW juga, tempat kita semua pegiat dan juga penikmat mode lagi berkumpul, bisa sekalian berjejaring juga dengan sesama teman-teman yang lain. Semoga membantu jawabannya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin aku merangkum sedikit dari pembicaraan kita selama setengah jam ini, terakhir ini, bahwa salah satu aspek penting dalam keberlanjutan adalah sirkularitas. Salah satunya aspek yang diangkat adalah transparansi, dan ini yang dikerjakan oleh Mbak Citra Subiakto melalui Studio Sejauh untuk mengajak lebih banyak orang untuk bersama-sama membangun industri mode yang lebih berkelanjutan. Seperti itu. Yang ditekankan dari Studio Sejauh adalah kolaborasi, di mana semua pihak bisa bersama-sama terlibat dan juga memanfaatkan ekosistem yang telah dibangun oleh Sejauh Mata Memandang dalam proses yang lebih lamban dan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi itu kira-kira sesi talk show kita pada sore hari ini. Aku ingin berterima kasih juga kepada Mbak Citra Subiakto dari Sejauh Mata Memandang yang sudah berbagi case study-nya di Studio Sejauh dan juga sepak terjangnya di sustainability selama ini, dan juga Kak Aldi Indrajaya yang telah berbagi juga point of view dari Dewi dan juga Jakarta Fashion Week berkaitan dengan sustainability dalam dunia mode. Kita beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita, dan aku berterima kasih juga kepada rekan-rekan at Center Stage yang telah memberikan waktunya, dan juga untuk teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Sekian dari kami, terima kasih banyak dan selamat melanjutkan petualangan di Jakarta Fashion Week 2025.